Perkenalkan, nama saya Sakinah Ramani Tanjung dari Prodi PIAUD dengan NIM 123825-2030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mapel sejarah pendidikan Islam yang dimana yang saya akan presentasikan yaitu dinamika intelektual dan kelembagaan kelembagaan Islam di Indonesia. Bahasan pertama yaitu dinamika intelektual pendidikan Islam di Indonesia. Dinamika intelektual merupakan proses berkembangnya pemikiran, ilmu pengetahuan, dan tradisi keilmuan Islam yang berlangsung terus-menerus. Perkembangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh masuknya Islam ke Nusantara, tetapi juga oleh aktivitas dakwah para ulama, hubungan keilmuan dengan Timur Tengah, serta kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama. Seiring waktu, pendidikan Islam mengalami perubahan dari sistem yang sederhana menjadi lebih terstruktur melalui berbagai lembaga pendidikan. Tradisi intelektual Islam di Indonesia berkembang melalui pengajian, penulisan Alkitab, diskusi ilmiah, dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh para ulama. Dari tradisi tersebut lahirlah berbagai pemikiran yang memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus memperkuat identitas pendidikan Islam di Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu peran ulama dalam perkembangan pendidikan Islam. Ulama memiliki peran yang sangat besar dalam berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mendirikan lembaga pendidikan, menyusun kitab, membimbing masyarakat, dan mencetak generasi penerus yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Beberapa ulama Nusantara yang memberikan kontribusi besar antara lain Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raini, Abdur Rauf As-Singkil, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Muhammad Al-Rasyad Al-Bazanir, Syekh Nawawi Al-Batani, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabau. Melalui karya-karya mereka dalam bidang tafsir, fikih, hadis, tasawuf, dan akhlak, pendidikan Islam di Indonesia semakin berkembang dan dikenal hingga ke luar negeri. Bahasan ketiga yaitu perkembangan kelembagaan pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat di setiap daerah. Yang pertama, masjid. Masjid merupakan lembaga Islam yang paling awal. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga dikenal pusat pembelajaran Al-Quran, hadis, fikih, dakwah, dan musyawarah umat. Pada masa awal perkembangan Islam, hampir seluruh kegiatan pendidikan dilakukan di masjid, sehingga masjid menjadi tempat pembinaan masyarakat Muslim. Yang kedua, pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang berkembang pesat di Indonesia. Pesantren dipimpin oleh seorang kiai dan memiliki unsur utama berupa santri, pondok, masjid, serta pengajian kitab kuning. Sistem pembelajaran yang digunakan antara lain yaitu Sorogan, Bandongan, dan Wetonan. Selain memberikan ilmu agama,
Pesantren juga membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab santri. Yang ketiga yaitu Maunasah dan Diyah. Di Aceh berkembang Maunasah sebagai tempat pendidikan agama tingkat dasar. Sementara itu dia menjadi lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu agama secara mendalam. Dia berperan penting dalam mencetak ulama dan pimpinan masyarakat yang memahami ajaran Islam secara komprehensif. Yang keempat yaitu surau. Di Minangkabau berkembang surau yang berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan Islam. Surau menjadi tempat membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, dan membina akhlak generasi muda. Surau juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan agama. Yang kelima, langgar atau musala. Langgar atau musala digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus tempat belajar agama bagi anak-anak dan masyarakat. Di tempat inilah pendidikan dasar seperti membaca Al-Quran, doa-doa harian, dan praktik ibadah mulai diajarkan. Berikutnya yaitu madrasah dan sekolah Islam. Perkembangan zaman mendorong lahirnya madrasah sebagai bentuk pembaruan pendidikan Islam. Madrasah menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan yang lebih seimbang. Jenjang pendidikan madrasah terdiri atas MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah MTS, dan Madrasah Aliyah MA. Selain madrasah, berkembang pula sekolah Islam yang mengikuti kurikulum nasional, tetapi tetap mempertahankan pendidikan agama dan pembentukan karakter Islam sebagai ciri utamanya. Berikutnya yaitu perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam merupakan jenjang pendidikan Islam yang berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini menjadi tempat lahirnya para akademis, guru, dosen, penelitian, serta ulama yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan bangsa. Keberadaan perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa pendidikan Islam terus berkembang mengikuti tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.